Malaysia's bid to acquire FA-18 Hornet fighter jets from Kuwait has advanced following approval from the United States. Le Rafale continue de bien s'exporter. L'Indonésie a passé commande pour 42 unités de l'avion de combat français. Un premier contrat de 6 appareils a été signé ce jeudi 30. Malaysia sedang bersiap mendatangkan lebih dari 30 jet tempur FA-18 bekas Kuwait. Di waktu yang hampir bersamaan, Indonesia sudah mengunci kontrak 42 Rafale dari Prancis dan bahkan menandatangani kesepakatan 48 jet stealth Kaan bersama Turki. Dua langkah besar ini langsung memunculkan pertanyaan, apakah Asia Tenggara benar-benar memasuki perlombaan senjata atau sekadar menjalani modernisasi pertahanan? Mari kita bedah dengan data, waktu pengiriman, serta dampaknya bagi kawasan. Langkah Malaysia bukan lagi gosip. Amerika Serikat sudah memberi lampu hijau untuk transfer FA-18 milik Kuwait. Jumlahnya sekitar 30-33 unit dan rencananya mulai masuk ke Royal Malaysia Air Force pada 2026. Setelah Kuwait tuntas menerima Eurofighter Typhoon, bagi Angkatan Udara Malaysia, tambahan ini sangat penting. Saat ini mereka hanya punya 8 FA-18D dan 18 Su-30 MKM sebagai tulang punggung tempur. Dengan Hornet tambahan, mereka bisa melipat gandakan kemampuan patroli udara dan menambah jam terbang pilot secara signifikan. Di waktu yang sama, kontrak 18 FA-50M dari Korea Selatan juga berjalan. Batch pertama diproyeksikan mendarat di Malaysia pada tahun yang sama, 2026. Artinya, dalam periode singkat, RMAF akan mendapat 2 paket kekuatan sekaligus. Sementara itu, Indonesia melangkah lebih jauh. Kontrak 42 Rafale efektif sejak Januari 2024 dan saat ini unit pertama sudah terlihat di Perancis. Pengiriman ke Indonesia sendiri ditargetkan mulai 2026, sehingga dalam kurun 2-3 tahun, TNI Angkatan Udara akan mulai merasakan langsung kekuatan Rafale. Rafale membawa teknologi yang selama ini belum dimiliki TNI Angkatan Udara, radar ISA modern, sensor fusion, hingga kemampuan mengoperasikan rudal jarak jauh generasi baru. Tapi puncaknya terjadi pada Juni 2025 saat Indonesia menandatangani kontrak 48 jet stealth Kaan. Dengan jadwal pengiriman 10 tahun, kekuatan penuh baru akan terasa di dekade 2030-an. Dengan 2 program ini, Indonesia punya strategi berlapis. Rafale untuk meningkatkan daya tempur dalam waktu dekat dan Kaan sebagai lompatan besar jangka panjang. Jika kita lihat dari sisi operasional, Hornet Malaysia memang pesawat lama, tapi tetap relevan untuk air policing, maritime strike, dan quick reaction alert. Dengan jumlah banyak, sortie rate mereka akan meningkat tajam, membuat kehadiran udara lebih konsisten. Rafale berbeda kelas. Dengan radar dan sensor generasi terbaru, jet ini mampu mengendalikan pertempuran udara jarak jauh dan memadukan informasi dari banyak platform. Ini bukan sekadar tambahan kuantitas, tapi perubahan kualitas tempur bagi TNI AU. Kaan adalah cerita lain. Jet ini dirancang dengan elemen stealth dan network warfare, sehingga bisa bertahan di lingkungan ancaman canggih. Jika terrealisasi sesuai rencana, Indonesia akan masuk ke era kelima generasi fighter capability, dan hanya Indonesia dengan Kaan dan Singapura dengan F-35 yang akan memasuk ke era ini. Sekarang mari tarik garis ke peta kawasan. Malaysia berkepentingan menjaga Semenanjung dan Selat Malaka, jalur perdagangan vital dunia.
Dengan Hornet tambahan, mereka bisa menutup celah kesiapan tanpa harus selalu mengerahkan Su-30 MKM yang mahal perawatannya. Indonesia punya prioritas berbeda, Natuna dan Laut Cina Selatan. Area ini sering memanas akibat sengketa dan menjadi titik penting bagi postur pertahanan Indonesia. Rafale akan menjadi garda depan untuk pengawasan dan pertempuran udara jarak jauh, sementara kan di masa depan memberi efek gentar strategis. Dengan kata lain, Malaysia mengamankan jalur vital jangka pendek, Indonesia membangun lapisan kekuatan jangka pendek, menengah, hingga panjang. Lalu pertanyaannya, apakah ini benar-benar arms race? Mari kita lihat anggarannya. Malaysia, anggaran pertahanan 2025 sekitar 21 miliar ringgit atau setara 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Fokusnya adalah menjaga availability dan menutup celah operasional. Membeli jet bekas dan LCA adalah langkah realistis dalam keterbatasan anggaran. Indonesia, anggaran pertahanan 2025 naik signifikan, lebih dari 165 triliun rupiah. Kontrak Rafale dan Kaan adalah bagian dari transformasi besar, bukan sekadar tambal sulam. Dari sini terlihat jelas, pola belanja Malaysia bersifat defensif dan bertahan, sedangkan Indonesia sedang menempuh modernisasi skala besar. Jadi, menyebut ini perlombaan senjata tidak sepenuhnya tepat. Lebih akurat kalau kita sebut sebagai modernisasi dengan arah yang berbeda. Saat ini belum ada perlombaan senjata terbuka di Asia Tenggara. Malaysia ingin memastikan angkatan udaranya tetap siap dan relevan. Sementara Indonesia menata kekuatan udara yang jauh lebih besar untuk jangka panjang. Namun, akumulasi modernisasi ini pasti akan mengubah dinamika kawasan, terutama di Laut Cina Selatan dan Natuna. Pertanyaan pentingnya adalah, bagi Indonesia, faktor apa yang paling menentukan keunggulan udara? Apakah jumlah jet tempur, teknologi stealth, atau kemampuan rudal jarak jauh? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena diskusi publik tentang pertahanan akan ikut membentuk cara kita melihat masa depan kawasan.